Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Ya saya sampai sama genderuwo, tuyul, kuntilanak sampai udah gak takut lagi ya. Bener-bener sampai gak takut lagi. Bahkan sama wakil presiden Indonesia aja udah gak takut saya. Sampai hilang takutnya, bener loh. Saya ngalamin badai kehidupan sampai hilang urat takut itu, sampai hilang. Saya bener-bener gak punya rasa takut apa-apa loh hari ini loh. Kalau orang tanya takut, saya gak punya takut apa-apa, beneran serius. Ditanya takut apa, nggak tahu rasanya takut kayak apa, saya nggak ngerti loh. Dan merajalela ya lapor polisi, laporkan ke polisi, beritahu, karena itu bukan delik aduan ya, tapi delik hukum, sekali lagi. Gitu ya, tetapi balik lagi saudara ya, itu kan hak warga negara. Jadi kalau nggak ngelapor gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti kan mati sendiri, kayak Stephen Indra kan juga mati sendiri. Iya nggak dia apa-apain kan, mati sendiri kan. Dia bohong, dia bohong-bohong, fitnah-fitnah. Akhirnya anaknya mati, dia sendiri ikut mati, ya kan? Karena mungkin udah kelewatan ya kan, karena dustanya kan udah kelewatan, artinya sudah memang udah gak ada ampunan kalau udah mati kan. Ya kan? Apalagi kan si Stephen Indra, Hani Christian ini kan yang mempelopori untuk membunuh Yudi Mulyana kan, sama Moko Ginta kan. Tetapi dan ini paling menghina sih sebenarnya. Jadi saya kadang bertanya gini, seandainya gini ya, terus kalau untuk orang-orang muslim ini, kalau misalnya mereka bisa lakukan gitu, terus kalau misalnya kita lakukan hal yang sama, gimana tuh? Kita kentutin tuh Quran, atau kita injak-injak, kita ya nggak usah juga, nggak ada perlunya juga. Agustan, Pak Paul. Jadi perilaku dia itu menurut kita sih, menurut saya pribadi seperti badut ya. Jadi hal-hal seperti itu dia pikir akan membakar emosi kita, malah sebenarnya lucu banget seperti orang gila. Yang saya kasihan adalah anaknya ya, yang diwawancarai dia. Itu bagaimana secara psikologi mereka, anak ini kemudian saya rasa itu dipaksa sama Agustan untuk berbicara di YouTube di depan publik seperti itu. Untuk menyatakan bahwa siapa sih menurut kamu Yesus? Yesus itu apa sih, segala macam gitu kan. Nah, mungkin ada intimidasi juga. Nah, yang kesian adalah anaknya kalau menurut saya, Pak Paul. Sebenarnya bukan Agustannya sih sudah menyesatkan anaknya juga. Silakan Sarah. Oh, oke. Shalom ya. Semua. Iya. Singkat aja sih kok tentang Jokowi itu ya. Minta maaf, menyayangkan dalam hal ini. Kalau saya sih cuma satu aja pesan buat Pak Jokowi. Pak Jokowi, Bapak, semoga Bapak dengar ya Pak ya. Kalau Bapak benar-benar minta maaf sih, satu aja sih permintaan saya, dan ini mewakili yang lain juga dari orang-orang Kristen. Ya, tunjukkan bahwa Bapak memang menyayangkan tentang hal ini dengan cara cabut SKB 2 Menteri itu Pak ya, karena dengan seperti itu kaum Bapak, kelompok Bapak itu semakin semena-mena. Terus sudah gitu tambahkan pasal untuk hukum mati orang-orang seperti si Agustan ini Pak, gitu loh ya. Karena gini kok, saya ya seperti yang saya tulis juga, saya nggak yakin ya kalau ini akan ditindak lanjut gitu, walaupun ini sudah delik hukum ya, nggak akan dilanjutin. Sama seperti Abdul Somad kasusnya ya, nambang juga kok nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi ya saya juga nggak tahu, bagi orang-orang yang ingin melaporkan ya silahkan ya kan, setidaknya ini juga menunjukkan efek jerah. Karena gini, kalau saya lihat-lihat ya, ini semuanya berawal dari kasus MKC, karena sudah ditangkap, jadi orang-orang muslim ini kayaknya langsung menganggap merasa hebat, terus arogan, bahwa setiap apapun yang mereka lakukan, mereka akan baik-baik saja gitu loh. Dan kita yang akan kena dampaknya, imbasnya, dan kita yang masuk penjara. Merasa dunia ini milik mereka, merasa mereka itu berjalan di atas angin gitu loh kok. Jadi memang harus ada satu tindakan lagi, walaupun ya memang seperti yang kau bilang, bahwa kita juga nggak masalah mereka melakukan seperti itu. Toh kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh kitab itu kan, tidak dibatasi oleh Alkitab atau simbol-simbol agama dan macamnya gitu. Tapi walaupun seperti itu, sepertinya juga memang
harus perlu juga untuk orang-orang seperti ini ditindaklanjutin gitu loh. Bukan hanya kita diam saja gitu. Karena apa ya, kalau saya bilangnya untuk memperkecil resiko pembiaran ini, karena kita tahu kalau pembiaran terus dan terus semakin merajalela, saya lihat gitu loh kok. Itu aja kok dari saya. Ya, jadi tetap supaya jangan merajalela ya laporkan ke polisi, beritahu karena itu bukan delik aduan ya, tapi delik hukum sekali lagi. Gitu ya, tetapi balik lagi saudara ya, itu kan hak warga negara. Jadi kalau nggak ngelapor gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti kan mati sendiri kayak Stephen Indra kan juga mati sendiri. Iya nggak dia apa-apain kan, mati sendiri kan. Dia bohong, dia bohong, fitnah, akhirnya anaknya mati, dia sendiri ikut mati. Ya kan? Karena mungkin udah kelewatan ya kan, karena dustanya kan udah kelewatan. Artinya memang udah nggak ada ampunan kalau udah mati kan. Iya. Ya kan? Apalagi kan si Stephen Indra, Hani Christian ini kan yang mempelopori untuk membunuh Yudi Mulyana kan sama Moko Ginta kan. Tetapi dan ini paling menghina sih sebenarnya. Jadi saya kadang bertanya gini, seandainya gini ya, terus kalau untuk orang-orang muslim ini, kalau misalnya mereka bisa lakukan gitu, terus kalau misalnya kita lakukan hal yang sama gimana tuh? Kita kentutin tuh Quran atau kita injak-injak, kita ya nggak usah juga, nggak ada perlunya juga. Iya, kalau saya mau bakar-bakar itu bukan dalam rangka itu, nggak ada artinya. Karena saya mau menunjukkan betapa kurang ajarnya orang-orang Islam di Indonesia sehingga terjadi persekusi yang tidak ada habisnya. Ternyata sumbernya dari kita. Makanya saya mau bakar-bakar. Tetapi bukan nggak ada kaitannya kan, cuma gara-gara gitu aja terus kita kejang-kejang. Ya nggak usah juga. Bukan, tapi kan kalau yang Koko mau bilang rencana, ya jangan dong, harus nunggu momentum dong. Itu kan yang kita lakukan semua kan harus dihitung. Cuman saya bilang saya nggak takut gitu ya. Hanya semua kan harus diperhitungkan. Kayak saya dulu, kenapa momentumnya jedernya itu kan? Nah, kalau sebelumnya atau sesudahnya Indonesia bisa kolaps itu, ya kan? Apa yang saya lakukan nanti itu bisa bikin kolaps Indonesia loh, ya. Bisa bikin kolaps Indonesia. Makanya nanti harus ada alasan yang benar-benar kuat, mendesak, ya, dan kita berani lakukan. Dan saya dilindungi oleh undang-undang di negara ini, di tempat saya berada, karena saya warga negara, itu kan. Jadi mesti saya tidak akan kena dampak apa-apa, ya kan. Malah mungkin saya akan disayang sama oposisi negara kan. Wah hebat ini. Ya kan, malah saya mungkin akan disayang. Cuman balik lagi, nah yang kalian ini kan yang nanti akan terjadi, Indonesia bubar, kalau Indonesia, ya kan, kalau yang saya lakukan ini akan bikin Indonesia chaos loh, ya. Belum apa-apa. Siapa aja iya, tapi kan belum tentu. Ya lanjut, Linda. Oke. Iya, Pak Paul, selamat malam semuanya juga. Nah, ini singkat aja sih sebenarnya. Saya mau sampaikan kalau di Islam ya, mereka itu punya badut yang namanya Wak Donat ya. Kalau kita juga punya badut Agustan, Pak Paul. Jadi perilaku dia itu menurut kita sih, menurut saya pribadi seperti badut ya. Jadi hal-hal seperti itu dia pikir akan membakar emosi kita, malah sebenarnya lucu banget seperti orang gila. Yang saya kasihan adalah anaknya ya, yang diwawancarai dia. Itu bagaimana secara psikologi mereka anak ini kemudian saya rasa itu dipaksa sama Agustan untuk berbicara di YouTube di depan publik seperti itu, untuk menyatakan bahwa siapa sih menurut kamu Yesus itu apa sih segala macam gitu kan. Nah mungkin ada intimidasi juga. Nah yang kesian adalah anaknya kalau menurut saya Pak Paul. Sebenarnya bukan Agustannya sih sudah menyesatkan anaknya juga untuk melakukan hal itu. Jadi itu aja Pak Paul. Jadi kita sudah punya badut Agustan Pak Paul. Terima kasih. Bukan cuman badut ya, dia memang butuh uang intinya. Ya dari awal dia mualaf karena memang butuh uang. Simpel sekali. Ya jadi kita juga nggak usah
Ya orang namanya butuh uang ya, ngerampok aja dijalanin apalagi cuma ngentutin Alkitab. Ya kan? Ngentutin Alkitab itu ndak butuh nyali. Ya kalau ngerampok itu butuh nyali ya. Nyopet mending butuh nyali. Tapi kalau kentutin Alkitab nggak butuh nyali karena mereka mayoritas kan. Iya nggak? Maka dapat pujian dia. Iya, long bakar gereja aja nggak dihukum apa-apa kok. Bakar gereja aja Kenapa cuma dia dihukum, hanya bakar gereja hanya aja cuma dihukum 3 bulan loh, itu yang di Batam itu. Bakar gereja cuma dihukum 3 bulan, malah 1 bulan lebih aja tuh. Malah si Melindanya dihukum Oke. 1 tahun 18 bulan. Yang bakar gereja cuma dihukum 1 bulan lebih, maksimum 3 bulan. Harusnya kalau berani si Agustan ini bilang aja di YouTube dia melawan Tuhan Yesus gitu, umpamanya memanggil Tuhan Yesus, apa dia tantang gitu ya, kalau dia berani ya, karena dia tahu Tuhan Yesus itu Tuhan sebenarnya. Ya berani saja, ya belum tentu tahu juga, berani saja. Mengapa tidak berani? Saya aja pernah maki-maki Tuhan kok. Ya tapi kan kena azab. Saya enggak. Malah tambah gendut begini saya. Ya karena Pak Paul kan ada kasih di dalamnya. Kalau Agustan Jadi waktu kan saya sudah- maki-maki Tuhan itu kenapa? Karena Tuhan kasihan sama saya. Waktu saya maki-maki Tuhan itu saya lagi pahit sekali sama pendeta-pendeta ini ya. Saya dikecewakan sama banyak pendeta. Lalu saya maki-maki Tuhan. Saya udah mau jadi Islam. Lalu saya ketemu Tuhan Yesus datang ke saya di kamar saya. Wah, itu terus disitulah saya dijawab semua. Dan saya kemudian bertobat. Terus malah saya diangkat sama Tuhan. Malah musuh-musuh saya jengkel sama saya loh. Kenapa ini? Dulu sudah maki-maki Tuhan, udah begini, udah. Di depan mereka saya maki-maki Tuhan Yesus loh. Ya karena orang-orang Kristen juga. Dan mereka jengkel. Kenapa saya nggak dihukum? Saya bilang, serius ya. Waktu ini beneran terjadi ya. 2010, 2013 saya tuh meninggalkan Tuhan. Saya kecewa sama gereja, saya kecewa sama pendeta-pendeta. Lalu saya maki-maki Tuhan di depan mereka. Saya sumpah serapah Tuhan Yesus, tak sumpah serapain loh. Sampai saya bilang jangan ada lagi sebut nama Yesus di rumah saya. Sama bilang anak-anak juga saya udah bilang begitu loh. Saya udah siap jadi Islam, jadi mualaf. 2013 akhir saya didatengin Tuhan Yesus di kamar saya. Yang terjadi saudara, saya bertobat waktu itu ya. Saya bertobat. Apakah Tuhan menghukum saya? Enggak loh. Saya diangkat loh sama Tuhan. Hari ini saya jadi Nabi ke-26 malah. Coba. Kan lucu kan? Cara kerja Tuhan itu tidak seperti kayak cara kerja ala Islam. Cara kerja Tuhan Yesus itu. Cara kerja Tuhan Yesus itu, ya coba lihat tuh orang 3.000 orang yang maki-maki Yesus, salibkan dia, apakah dihukum, ditiup, kirim badai, kirim kusta, satu Yerusalem dikirim apa gitu, enggak kan? Malah dibikin tobat kan? Benar enggak? 3.000 orang dibikin tobat, malah dibikin jadi mereka malah dapat mujizat segala macam kan, kesembuhan, ya kan? Luar biasa kan? Itulah cara kerja Tuhan kita, kebencian dibalas dengan cinta. Ya kan? Kita harus tahu loh porsinya. Kalau kita nggak ngerti sampai titik itu, wah itu kita rugi sekali. Kalau gitu kita tak maki-maki Tuhan aja, ya coba saja. Kenapa nggak dicoba? Loh, kalau saya sudah tak coba. Nah, tapi kalau saya saran jangan. Ya, lebih baik kita jangan nantang Tuhan, tapi mendekati Tuhan dengan baik-baik. Tuhan tolongin aku. Kalau kita minta dengan lemah lembut, maka dalam angin sepoi-sepoi. Kalau kita menantang Tuhan dengan galak, ia akan datang dalam badai. Dan saya bertobatnya di dalam badai kehidupan saya yang paling parah dalam hidup saya. Saya belum pernah mengalami badai hidup sekeras itu. Makanya saya sampai sama genderuwo, tuyul, kuntilanak, sampai udah gak takut lagi ya. Bener-bener sampai gak takut lagi. Bahkan sama wakil presiden Indonesia aja udah gak takut saya. Sampai hilang takutnya, bener loh. Saya ngalamin badai kehidupan sampai hilang urat takut itu, sampai hilang. Saya bener-bener gak punya rasa takut apa-apa loh hari ini loh. Kalau orang tanya takut, saya gak punya takut apa-apa, beneran serius. Ditanya takut apa, nggak tahu rasanya takut kayak apa, saya nggak ngerti loh. Ya kan? Saya cuma takut sama istri saya, takut gak dijatah ntar malam. Nanti kalau nggak bisa olah PP istri saya nggak mau kan repot saudara. Itu cuma itu saja takut saya saudara. Kalau istri saya udah nggak mau olah PP repot saya saudara. Nggak ada takutnya saudara. Mau takut apa lagi saudara?
Sama Wapres saja saya nggak takut. Satu Indonesia aja saya lawan, ya kan? Apalagi cuman PGI, gereja aja saya lawan semua, coba. Tak maki-maki semua gereja. Saya udah nggak ada respect sama sekali ya sama gereja di Indonesia, serius saudara. Kenapa? Karena cuma cari duit tok. Itulah sebabnya saya nggak respect. Saya nggak percaya mereka tuh diurapi Tuhan, terus saya terkutuk. Nyatanya hari ini saya tambah gendut, saya tambah kaya loh saudara. Ya, saya caci maki gereja, saya tambah kaya loh saudara. Ya kan, tambah kaya lagi loh. Kemarin saya itu makannya susah, saudara, tahun 2014, 2015. Ya, mau cari makan aja susah. Hari ini saya hidup saya bahagia loh, saudara. Bukan karena saya menista agama Islam, enggak, saya kerja, saudara ya. Saya kerja beneran. Saya kerja beneran. Saya punya mobil sekarang, saya walaupun kontrak di sini, tapi rumah saya tetap enak di sini. Ya kan, enggak kedinginan kalau tidur, ada hangatnya. Bahkan saya nganggur pun dikasih duit. Ya kan? Oh, itu saya caci maki gereja tiap hari loh, tiap hari nggak absen saya caci maki gereja kan, karena memang gereja nggak ada kuasanya. Kenapa nggak ada kuasanya? Karena mata duitan. Nah, dari mana saya pengalaman itu? Karena saya mengalami badai hidup yang luar biasa, sampai hilang rasa takut saya, tapi Tuhan Yesus datang spesial buat jumpain saya. Sehingga saya bisa bisa bicara seperti hari ini, saudara. Ya, apa yang kita lakukan hari ini, kita punya Damaris, Damar Kasih, Galarua semua, karena ada keikhlasan di hati saya itu untuk memberikan semua donasi itu, ya bukan untuk saya sendiri, ya kan, tetapi untuk pekerjaan. Ya, apa? Karena Tuhan sudah memberikan pengampunan buat saya. Seharusnya saya dibunuh sama Tuhan. Ya kan, orang menghujat Tuhan kan harusnya dibunuh kan, tapi saya diampuni. Nah itu cara kerja Tuhan kayak gitu loh, ngampuni lah, kan lucu kan. Lucu yang tidak lucu, yang tidak bisa bikin ketawa, tapi saya ketawa ya. Ya saya ketawa terbahak-bahak, saya bilang, Tuhan, kok Tuhan tidak bunuh saya, tapi malah ngampuni saya, malah saya disuruh jadi Yosef. Ya kan, 2014 kan, Tuhan bilang, namamu sekarang Yosef. Tuhan kasih tahu saya namamu sekarang Yosef loh, Yosef saya lagi buat makan aja lagi kembang empis kok, Yosef. Nyatanya benar-benar kita jadi Yosef, kita kasih makan orang Indonesia kan. Bukan uang saya, sama Yusuf juga bukan uangnya dia kan, tapi artinya kita mengkoordinir supaya kita bisa kasih makan orang kan. Itu cara kerja Tuhan dengan ajaib. Nah, jadi kita tidak ngerti cara kerja Tuhan seperti apa dalam hidup kita. Makanya, kalau menurut saya, itu tadi ya, kalau kita bisa kasih kesempatan orang bertobat, ya kita kasih kesempatan orang bertobat. Karena keputusannya bukan sama kita, tapi sama Tuhan. Ya kan? Sama Tuhan Yesus. Nah kalau Allah Islam, ya bunuh, ya umatnya yang bunuh. Nah kalau ada, jangan. Jangan bunuh. Nah kalau ngelaporin ke polisi, bukan karena Anda benci. Makanya kalau Anda benci, ya jangan laporin ke polisi. Malah salah nanti. Pancasila itu konsekuen. Ya kan, saling menghormati semua agama itu. Ya kan? Makanya kan orang Islam kan sama saya kan kejang-kejang. Kenapa? Kalian tidak bisa ngapa-ngapain saya. Allahnya saya Asa pun nggak bisa ngapa-ngapain. Pak melanggar hukum Indonesia kan, bukan negara saya Indonesia, bukan negara saya lagi. Suka-suka saya, ya kan? Saya kan punya hukum sendiri di sini di Eropa, hukum Uni Eropa yang saya junjung tinggi. Ya kan? Kalau saya tinggal di Belanda ini sekarang, ya berarti hukum Belanda yang saya junjung tinggi, bukan hukum Indonesia. Dan saya menggunakan kebebasan bicara yang dilindungi oleh undang-undang internasional, ya kan. Nah, tapi ada saatnya nanti saya akan benar-benar bakar-bakaran, dan itu pun kalau saya bakar-bakaran itu dilindungi oleh undang-undang negara saya dan undang-undang internasional, kebebasan menyatakan pendapat. Kalau saya kemudian suruh Anda bakar Istiqlal atau membunuh orang, nah itu saya melanggar hukum negara saya dan hukum internasional, ya kan. Lanjut. Thank you.